Ya, selamat datang kembali teman-teman di obrolan mahasiswa. Ini sudah edisi yang ketiga. Selamat Idul Fitri juga untuk teman-teman yang ada di luar sana. Mohon maaf lahir dan batin apabila saya ada salah yang disengaja maupun tidak disengaja kepada teman-teman yang ada di luar sana. Dan jika ada yang masih tersinggung dengan kata-kata saya juga mohon maaf. Tapi permohonan maaf ini tidak saya tujukan untuk para penindas rakyat. Saya tidak akan pernah memaafkan penindas-penindas rakyat. Ngomong-ngomong soal mahasiswa, tentu tidak jauh-jauh dari demonstrasi. Banyak yang kemudian memitoskan peran mahasiswa karena sering di kampus, karena serba tahu, karena bisa mengakses ilmu pengetahuan. Akhirnya banyak yang menganggap bahwa mahasiswa itu bisa segalanya, tahu segalanya. Sehingga ada semacam istilah agent of change, agent of social control. Ya itu bagi saya tidak masalah karena memang mahasiswa lebih banyak punya waktu untuk belajar, untuk mencari tahu segala hal itu, mahasiswa punya banyak waktu. Tapi yang saya tidak sepakat ketika dengan posisi itu kemudian mahasiswa merendahkan sektor gerakan yang lainnya seperti buruh, tani, kaum miskin kota. Artinya meskipun mahasiswa punya sebutan atau istilah sering disematkan dengan agent of change, agent of social control, tapi mahasiswa tidak akan pernah meraih apa-apa, tidak akan pernah mencapai kemenangan apa-apa kalau tidak menggabungkan diri dengan sektor gerakan yang lainnya. Sebab sistem yang menindas mahasiswa adalah sistem yang juga menindas buruh, tani, dan kaum miskin kota. Nah, soal demonstrasi ini memang ada yang setuju, ada yang tidak. Ada yang dibilang mahasiswa kalau cuma sibuk demo nanti terganggu kuliahnya, molor kuliahnya, atau IPK-nya rendah. Nah, itu yang membuat banyak kemudian mahasiswa-mahasiswa lebih fokus mengejar cepat selesai kuliah. Nah, tapi ketika orang yang sudah terlibat di demonstrasi, itu kebanyakan juga mendapat hambatan semacam ancaman drop out, lalu kemudian ada apa istilahnya, skorsing, atau sanksi-sanksi akademik lainnya lah yang diterima oleh kawan-kawan mahasiswa kita yang terlibat dalam gerakan atau demonstrasi. Nah, malam ini saya akan membicarakan hal tersebut bersama salah seorang korban drop out. Jadi ada satu mahasiswa di Ternate, itu karena terlibat demonstrasi, dia berserta 3 kawannya di drop out oleh kampus tanpa ada sidang etik sebelumnya atau tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Nah ini kan bukti bahwa menjadi salah satu bukti bahwa demokrasi di negara kita semakin mundur ke belakang. Padahal menyuarakan pendapat di tempat umum melalui demonstrasi itu kita sudah dijamin oleh undang-undang. Tapi entah kenapa masih ada beberapa kampus yang anti dengan mahasiswanya demo. Jadi ketika ada mahasiswanya yang demo, malah di drop out. Salah satunya teman ngobrol saya malam hari ini. Dia sampai sekarang masih coba untuk menggugat keputusan atau SK rektornya yang mendrop out dia bersama 3 kawan lainnya. Nah untuk itu saya akan segera menghubunginya dan kita tanya-tanya lebih jauh bagaimana kasusnya. Oke, saat ini saya sudah terhubung dengan teman ngobrol saya malam hari ini yang kebetulan juga korban dari dropout yang saya bilang tadi. Nah, halo Bung, selamat malam. Halo, selamat malam. Aman ini aman? Gimana? Aman, udah makan? Apa headsetmu coba dideketin lagi? Udah makan? Makan apa? Ya, makan apa aja yang penting makan. Opor ayam ada aman? Udah habis cuy. Yang ada sih tinggal telur. Oh iya, ngomong-ngomong selamat Idul Fitri nih cuy. Kamu sholat Idul Fitri nggak tadi? 10 rakaat tadi. Sholat Idul Fitri nggak? Eh, Kamu sholat Idul Fitri nggak tadi? bangun
bangun telat tadi, akhirnya nggak sholat. Oke. Tapi sehat-sehat kan? Sehat. Nah, ini ngomong-ngomong kasusmu yang sekarang ini udah sampai mana? Ya, masih dalam persidangan, masih persidangan masuk dalam pemeriksaan berkas dan gugatannya udah masuk. Sidang pendahuluan udah clear lah. Kepastiannya tanggal 11 nanti. Tapi dari pihak kampus pernah datang sidang nggak? Dengar-dengar kan nggak pernah datang mereka. Iya, dari sidang pertama ya, dari tanggal 23 April sampai sidang keempat kemarin mereka nggak pernah hadir, atau dari rektor yang untuk memberikan kuasa kepada advokat untuk kepentingan hukumnya ke Petuen nggak pernah hadir. Alasannya sih katanya. Alasannya apa? Alasannya katanya COVID. Padahal bandara Ambon Ternate itu dibuka. Oh, berarti nanti tanggal 11 Juni lanjutan sidangnya. Iya, 11 Juni. Itu udah masuk sidang apa? Putusan? Masih dalam agenda sidangnya masih dalam tahapan pendahuluan. Oh. Jadi prosesnya masih panjang ya? Iya, masih panjang. Jadi sebenarnya di tanggal 11 itu majelis hakim memberikan kesempatan terakhir ke rektor atau universitas untuk hadir dalam persidangan. Kalaupun misalnya mereka nggak hadir, berarti lanjut ke pokok perkara agenda persidangan. Oh, berarti memang hakim pun memberikan waktu 3 kali bagi pihak kampus untuk datang di persidangan. 5 kali. Oh, 5 kali. Nah, untuk kawan-kawan sendiri kan ini kan permasalahannya kan kalian di Ternate. Nah, sidangnya di Ambon. Nah, terus ini berarti kalian selama ini stay di Ambon atau? Ya, awalnya kan yang datang ke Ambon duluan untuk mengurus soal tentang memasukkan gugatan itu kan aku. Nah, kemudian perkembangannya awalnya adalah kita awalnya ceritanya adalah kita tuh ingin maju sendiri. Nah, secara prinsipal. Namun perkembangannya adalah kita mendapatkan ada lembaga bantuan hukum LBH Ansor. Oh, LBH Ansor yang mendampingi kalian. LBH Ansor Maluku mohon mengadvokasi kita dan kita menyerahkan kuasa lah kepada mereka. Dan akhirnya nggak jadi soal tentang maju sendiri itu, tapi memakai kuasa hukum. Nah, 3 kawannya itu awalnya karena maju sendiri atau prinsipal, akhirnya mereka datang pas mereka sudah di tempat karantina. Nah, saya informasikan ke mereka bahwa kita sudah dapat kuasa hukum untuk mengadvokasi mendampingi kita soal kasus ini. Oh, jadi awalnya memang tidak ada kuasa hukum, tapi tiba-tiba dari Ansor mau membantu kalian? Bukan tiba-tiba sih, tapi memang komunikasi terus? Dari kita sendiri yang coba membangun komunikasi dengan teman-teman lembaga bantuan hukum yang ada. Oh iya, terus apa, Bi? Ini kan otomatis kalian statusnya di drop out ya? Di drop out kan sekarang? Berempat? Iya. Berempat kan? Iya. Nah, itu ada nggak teman-teman yang sudah tahap akhir kuliah atau sedang menyusun skripsi? Ada. Misalnya aku terus Fahrul dan juga Fayudi. Itu kan udah mereka berdua kan semester 11. Sedangkan aku sendiri semester 13. Nah, jadi tahapannya udah penyusunan ini, misalnya konsultasi judul, terus
mengambil form skripsi. Misalnya saya mengambil form skripsi, form judul skripsi, tapi batal karena sudah di DO. Nah, oke. Ini kan kalau bisa dibilang gara-gara keterlibatan kalian dalam demonstrasi sehingga berujung drop out ini. Iya. Nah, sebenarnya yang kalian perjuangkan sehingga kan banyak yang demo tapi tidak di drop out ya. Aku pun belum pernah gitu ketika terlibat aksi di drop out. Nah, menurutmu alasan kuat kalian di drop out itu hanya karena terlibat demonstrasi itu apa? Aku pikir rektor ini semacam kelihatannya adalah merasa takut gitu. Oh, dengan isu yang kalian bawa ya? Iya, merasa takut bahwa ada mahasiswa atau dalam artian mahasiswanya di Universitas Hairun atau mahasiswanya sendiri itu berbicara tentang soal Papua. Gue kira dia takut sih. Oh, jadi memang karena isu yang kalian bawa ini sehingga menurutmu rektor dari Universitas Hairun Ternate ini takut? Iya, karena kenapa coba? Misalnya nih, tanpa ada, misalnya kan dari kronologi tentang dropout aja, tentang mengambil keputusan dropout, itu kita tidak pernah dipanggil. Kita tidak pernah diminta keterangan, kita tidak pernah disidang, atau misalnya kita dalam hal ini adalah kita membela diri. Tidak pernah. Nah, artinya apa? Artinya adalah itu yang pertama. Yang kedua adalah SKDO itu dikeluarkan itu setelah atau bersamaan dengan surat pemberitahuan dari Kapolres. Oh, jadi masuk surat pemberitahuan dari Kapolres bahwa kalian ini orang-orang yang direpresi pas aksi, terus surat DO-nya keluar. Iya. Ini kan yang kita ketahui, suratnya itu keluar setelah surat DO itu keluar setelah rektor mendapat surat dari pihak kepolisian. Artinya rektorat ini menurut aku juga setelah membaca kronologi dari kalian itu kayak diintervensi gitu loh sama pihak kepolisian. Nah, seberapa bahaya isu ini bagi mereka sehingga mereka takut gitu loh dengan kalian? Nah, jadi sebenarnya sih soal isu sih soal Papua ya itu tidak terlalu berbahaya bagi masyarakat luas gitu. Iya, kan isu Papua yang kalian bawa ini self determination. Iya. Tapi kan soal tentang berbeda hal dengan perspektifnya tentara atau militerisme soal media Papua. Oh, intinya persoalan politik ini ya? Iya, karena kan kita tahu kan beberapa purnawirawan yang punya aset di sana dan berapa jumlah orang yang meninggal karena operasi militer selama ini yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Nah, kalau itu misalnya disuarakan, tentunya kan mengganggu mereka. Nah, salah satu cara untuk meredam itu adalah misalnya dalam membubarkan, merepresif, untuk menghalangi macam-macam pola-polanya. Bahkan dalam kadar menekan, bergaing kepada kampus untuk menertibkan atau memberikan sanksi terhadap mahasiswanya. Dan itu terbukti bahwa selama kita beraktivitas tentang persoalan Papua, itu semenjak misalnya semenjak di tahun 2017 ya, itu kita dibawa ke Polres, selalu aja ada pihak kampus yang datang. Selalu aja ada pihak kampus yang datang, itu bukan melindungi kita, tapi turut merepresif, ikut memojokkan kalian ya? Intimidasi. Dan itu kupikir bahwa memang kalau memang sampai itu terus dalam setiap tahun atau setiap aksi soal Papua terus ada, berarti patut dicurigai ada hal yang tidak beres dalam universitas dengan hubungan mereka dengan pihak keamanan, dalam hal ini adalah tentara maupun polisi. Nah,
Jadi soal tentang kembali tadi soal tentang apakah ada hubungannya dengan tekanan dari pihak kepolisian atau misalnya di luar dari atau misalnya pihak-pihak lain dengan ke kampus dengan sampai ke kampus tanpa ada menghormati hak kami untuk dibela atau diperjuangkan atau tanpa kami dipanggil misalnya, itu karena hubungan soal tentang antara pihak kampus dengan mereka itu udah terjadi lama dan memang udah mengakar, dan itu dalam artian ada pemberitahuan yang memang siap dieksekusi, siap dilaksanakan gitu. Nah, oke. Ini kan isu yang kalian bawa ini masih banyak orang yang masih awam lah, belum tahu tentang isu yang kalian bawa. Bahkan ada kalanya kalian pun direpresi oleh ormas, tidak hanya pihak kepolisian dan juga kampus. Tapi yang aku heran itu kalian masih berani gitu loh membawa isu ini. Kalian masih nyali membawa isu ini padahal dengan resiko yang banyak banget. Dan resiko selain itu, resiko yang bisa saja kalian hadapi itu, kalian bisa saja tidak dapat dukungan dari masyarakat. Nah, apa yang kemudian membuat kalian, terutama kamu, itu masih ngotot menyuarakan isu ini? Apakah ada alasan tertentu atau bagaimana? Orang sadar untuk mendukung kita itu kan di belakangan kan, ketika kita terus beraktivitas dan meyakinkan mereka gitu. Nah, jadi bagi saya soal tentang Papua itu ilmiah, mampu dipertanggungjawabkan. Soal tentang, dan juga dia realistis, dia faktual. Dalam artian apa? Persoalan Papua dalam aspek misalnya pelanggaran HAM, gitu. Dalam aspek soal pelanggaran HAM, kasus misalnya adalah kasus pelanggaran HAM di masa lalu, misalnya di tahun 1998 soal tentang biak berdarah misalnya, terus soal tentang di tahun 2001 soal kasus pelanggaran HAM di Wasior ya, terus juga soal terus kemudian di Ngapenduga di tahun 2016 dan juga Laniai di tahun 2014. Sampai sekarang negara tidak mampu menyelesaikan itu. Nah, dalam artian bahwa itu kalau terus dibicarakan, diobrolkan kepada mahasiswa atau secara tertulis, misalnya selebaran itu diberikan kepada rakyat dan rakyat bisa tahu itu dan bisa membaca dan tahu itu, maka dukungan itu akan datang ke belakangan. Dukungan itu akan datang. Jadi intinya isu yang kalian suarakan ini memang isu yang benar-benar ada dan sudah melalui pengkajian. Iya, kecuali drop out gitu. Nah, itu memang ngarang-ngarang gitu. Nah, ada kalanya kan orang bilang aksi-aksi kalian ini didanai oleh pihak asing yang ingin memecah belah Indonesia. Nah, kamu sendiri tanggapannya soal itu bagaimana? Di tahun 2017 pernah kita diskusi soal tentang Papua. Nah, waktu kita diskusi itu ada beberapa teman-teman peserta diskusi gitu, teman-teman diskusi itu merindukan hal yang sama, bahwa kita ini mendapatkan uang, atau saya itu mendapatkan uang. Bahkan saya itu disuruh dibilang bahwa kamu itu bukan warga negara Indonesia begitu, dan disuruh keluarkan KTP. Nah, jadi soal tentang misalnya kita dituduh bahwa mendapatkan donasi, misalnya donor dari luar negeri, ya lihat saja aktivitas kita sehari-hari, makan aja minta sama kawan-kawan gitu. Jadi sebenarnya anggapan bahwa kalian itu didanai oleh pihak asing untuk memecah belah Indonesia itu tidak ada ya? Nggak ada dong. Yang itu kan permainannya intelijen sebenarnya. Nah, yang berkaitan dengan yang kalian bawa, yang kemudian yang aku baca itu adalah soal self determination. Nah, self determination sendiri bagi kamu apa itu self determination, dan kenapa kita harus memperjuangkan soal self determination atau hak
menentukan diri sendiri? Nah, jadi sebenarnya kan self determination ya, dalam self determination itu dalam perspektif hukum kita itu juga diakui sebenarnya, hukum terutama undang-undang dasar yang sering-sering dikutip oleh banyak teman-teman atau kawan-kawan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa gitu. Dan soal self determination juga telah diakui oleh hukum internasional bahwa hak penentuan nasib sendiri itu adalah dijamin dalam hukum internasional. Nah, misalnya dalam konvenen sipil, deklarasi sipil waktu itu. Nah, jadi apa maknanya kalau misalnya kita berbicara tentang hak penentuan nasib sendiri terhadap orang Papua? Apakah itu adalah bagian daripada tindakan makar? Enggak. Itu karena pendefinisian makar itu sendiri kan kata bahasa Belandanya ya kan, aanslagen ya, melakukan serangan menggunakan senjata tajam untuk misalnya adalah merentukan atau mengkudet atau ingin membunuh pemerintahan, kudeta ya, kudeta pemerintahan. Nah, ini kemudian ini kemudian yang banyak orang itu bikin salah paham itu, bahwa mereka menganggap di luar sana, termasuk banyak orang yang aku temui itu menganggap bahwa self determination ini atau hak menentukan nasib sendiri ini kan kalian melalui jalur yang demokratis ya, jalur yang damai. Artinya masyarakat yang kalian advokasi ini, terutama yang kalian suarakan ini soal Papua ini, masyarakat Papua ini kan meminta, jadi ada vote gitu ya, ada vote lewat jalur demokrasi, bukan lewat jalur kudeta. Nah, yang tanggapanmu sendiri soal perbedaan self determination dengan makar secara misalnya kudeta negara itu bagaimana, Bi? Nah, kalau kembali ya soal apa self determination. Kalau self determination itu adalah kita memberikan hak kepada, misalnya adalah hak kepada warga negara atau misalnya hak kepada orang Papua atau rakyat Papua untuk memilih apakah masih tetap bergabung dengan Indonesia ataukah mau melepas lewat daripada misalnya pemungutan suara gitu. Misalnya dulu kita di Timur Leste. Dulu Timur Leste 1975, terus bulan Agustus gitu, di tahun 1999 itu kan di bawah setelah Soeharto itu dijatuhkan atau oleh kekuatan massa dan presiden di bawah kepemimpinan Habibie itu memberikan self determination atau hak penentuan sendiri kepada rakyat Timur Leste apakah memilih masih tetap bergabung dengan Indonesia atau melepaskan diri. Dan rakyat Timur Leste memilih untuk melepaskan diri misalnya sampai 78,5% kalau nggak salah suaranya untuk keluar dari Indonesia. Dan kalau misalnya self determination itu makar, maka Habibie itu dan pemerintahan sebelumnya itu melakukan tindakan makar. Nah, oke. Nah, ini semakin menarik ini diskusinya karena memang aku akui di luar sana mungkin banyak teman-teman yang masih bingung dengan apa yang kemudian menyebabkan kawan-kawan ini di drop out tentang isunya, terus apa yang mereka perjuangkan. Nah, ini semakin kesini Abi semakin menjelaskan dengan menarik ya. Karena jarang banget gitu loh kita kemudian mendengarkan penjelasan ini dari seorang yang sudah mengalami langsung drop out. Nabi, tadi kan katamu ini sebenarnya sudah pernah dilakukan di zaman Habibie ya. Habibie sudah pernah memberikan hal itu ke rakyat Timor Leste dengan memberikan ruang demokrasi bagi mereka. Artinya HMNS itu diberikan kepada mereka, one man one vote. Nah, jadi kalau misalnya seandainya waktu itu rakyat Timor Leste sebagian besar memilih untuk gabung Indonesia atau tetap berada dengan Indonesia, berarti mereka harus menerima dong itu kan? Iya, harus menerima. Berarti begitu juga dengan Papua. Begitu juga dengan Papua.
Tapi kalau misalnya ke depannya ada hal yang semula terjadi, maka harus diberikan juga, pemerintah Indonesia harus memberikan bahwa oke, kita kembali melakukan referendum. Jadi sebenarnya apa yang kita tuntut terhadap pemerintah itu adalah pemerintah harus mengakomodir terhadap tuntutan dari rakyat Papua. Bahwa mereka, misalnya ya, mereka selama ini bergabung dengan Indonesia, mereka merasakan tentang penindasan, terus mereka tidak dihargai keberadaannya. Nah, itu harus diakomodir, kemudian ditanyakan lah itu, apa mau kalian? Nah ini soal apa mau kalian. Banyak yang kemudian menganggap kalian ini orang-orang yang menyuarakan soal HMNS Papua self determination, tapi sebagian besar bilang bahwa Papua itu tidak menuntut hal serupa dan mereka tidak tahu menau dengan apa yang kalian suarakan. Nah, kamu sendiri memandangnya bagaimana? Gimana? Banyak kemudian yang menganggap bahwa kalian ini menyuarakan sesuatu yang sebenarnya orang Papua tidak menghendaki itu. Nah, kamu sendiri memandang hal itu bagaimana? Aku pikir soal tentang klaim itu nggak benar, gitu. Karena pengalaman ketika saya berdiskusi dengan teman-teman Papua dan juga teman-teman Indonesia waktu itu di salah satu kampus di Ternate, itu salah satu penjelasan kaum Papua itu seperti ini. Seketika ada pertanyaan ada klaim yang menganggap bahwa orang Papua minta tentang hak penentuan sendiri itu hanya sebagian kecil aja gitu untuk bicara meminta itu, mayoritasnya enggak. Nah, terus dijawablah salah satu kawan Papua, sebenarnya kalau kalian belah dada orang Papua itu kalian akan temukan di situ ada mereka ingin merdeka gitu, mereka ingin menentukan nafsu sendiri. Nah, jadi lanjut. Terus dia lanjut katanya adalah bagi mereka ya, secara terang-terangan katakan bahwa bagi orang Papua ya, bagi kita orang Papua secara terang-terangan mengatakan bahwa kami masih NKRI itu karena mereka ditakut-takuti, mereka direpresi atau merasa takut terhadap keberadaan mereka. Misalnya keberadaan mereka di situ atau dari dalam satu tempat, atau misalnya keberadaan atau pengalaman-pengalaman yang selama ini mereka alami yang berhadapan-hadapan dengan keberadaan militerisme atau tentara. Nah, jadi, kemudian ada juga yang memilih ada dua perdebatan yang oleh masyarakat Indonesia itu sering banyak banget aku baca. Ada yang bilang bahwa kalau memang kalian menuntut kesejahteraan Papua, kenapa tidak mensejahterakan Papua dengan cara mereka tetap dibiarkan dengan Indonesia, tapi kita fokuskan gitu loh, artinya diratakan, jangan cuma berfokus ke Jawa, ke daerah barat lah, sinilah, tapi kita juga harus memajukan teknologi di sana, lalu kemudian memajukan pendidikan dan kesehatan di sana. Jadi ada yang berpikiran begitu gitu loh. Artinya solusinya kita memperbaiki mereka tanpa harus memisahkan diri, tanpa harus melepaskan mereka. Nah, kamu sendiri kenapa sampai kemudian berpikiran HMNS atau self determination itu lebih dianggap sebagai solusi ketimbang kita mensejahterakan mereka dengan cara jangan sampai mereka lepas dari kita gitu. Iya, karena sudah ada bukti, salah satunya adalah Otsus. Bahwa Otsus itu kan sebenarnya salah satu konsep yang coba berupaya untuk membangun Papua. Tapi sejauh ini apakah Otsus berhasil? Dan apakah Otsus mampu meredam tentang teriak-teriak kami ingin merdeka atau Amerika kami menentukan nasib sendiri? Tidak meredam itu. Dan apakah Otsus selama ini bisa menghentikan tentang pelanggaran HAM yang ada di Papua? Atau misalnya Otsus selama ini pemerintahan Indonesia menghentikan tentang mobilisasi militer di Papua? Kan enggak. Dan sebenarnya kalau bicara soal tentang Papua itu kita bandingkan keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah terhadap orang Papua dengan daerah-daerah timur misalnya dalam Maluku Utara itu lebih cukup di Papua ketimbang dengan
misalnya di Maluku Utara, tapi mereka kenapa harus teriak merdeka? Berarti ada hal yang memang secara ada hal yang memang tidak mampu dijawab oleh pemerintah Indonesia, misalnya dalam aspek sejarah gitu. Oh, iya. Dalam aspek sejarah kita tahu sama-sama lah bagaimana manipulasi sejarah sejauh baru ya. Nenek moyang generasi Papua yang sekarang terhadap nenek moyang mereka dulu, bagaimana memperjuangkan Papua. Nah, ini pertanyaan terakhir dari aku ya. Pertanyaan terakhir dari aku, karena kamu sudah cukup banyak menjelaskan tadi. Nah, kamu sudah mengalami resiko dari apa yang kamu perjuangkan. Kamu sudah mengalami dipukuli, lalu kemudian diseret ke dalam ruang tahanan, sampai akhirnya di drop out ini, dan kuliahmu terancam. Kamu menyesal nggak? Dan kapok nggak? Menyesal dan kapok. Hah? Jadi sebenarnya gini, sebenarnya soal misalnya adalah soal apakah kita beraktivitas kemudian misalnya kita di drop out, terus apakah kita menyesal dengan aktivitas kita. Sebenarnya apa yang kita alami, misalnya kami berempat mengalami, atau selama ini kita mengalami, kita direpresi, dipukul, itu tidak seberapa. Apa yang kemudian dirasakan oleh rakyat Papua dan teman-teman Papua. Kenapa? Karena di Papua bukan bicara soal tentang misalnya di DO atau misalnya masih ditekan-tekan, tapi di Papua mereka dibunuh tuh secara nyata-nyata gitu. Ya, jadi secara garis besar kamu pun tidak menyesal, karena dibandingkan dengan mereka yang menderita, kamu masih cukup beruntung ya? Iya, cukup beruntung masih di DO. Oh, jadi nggak akan pernah kapok? Memang misalnya tapi harus dilihat bahwa soal tentang drop out secara sewenang-wenang oleh kampus tidak bisa dibiarkan, sepakat siswa, itu adalah soal tentang upaya pembukaan tentang demokrasi, upaya kebebasan, membuka tentang kebebasan sipil dalam sektor kebebasan akademik. Kenapa? Karena salah satu kebebasan soal tentang kebebasan sipil itu berada juga di dalam lingkungan akademik atau lingkungan kampus. Nah, misalnya ini kemudian kita mengilhami bahwa menerima ini adalah DO, ya sudah kita begitu-begitu aja, kita terima aja, maka itu akan menjadi satu pola presiden buruk untuk satu presiden atau pola yang terus akan digunakan terhadap gagasan-gagasan mahasiswa yang jauh lebih kritis ketimbang dengan rektor misalnya. Oh ya, oke. Nah ini kan otomatis bagimu sendiri bahwa selagi ruang demokrasi ini terus dibungkam begini, hal-hal seperti itu, nalar-nalar kritis mahasiswa itu atau siapapun itu bakal dibungkam kalau hal ini sampai dibiarkan, kasusmu ini sampai dibiarkan ya? Iya, karena ini bagaimana kita mau memanfaatkan pendidikan kalau saja kebebasan mimbar akademik itu dibungkam gitu. Salah satu hak untuk mendapatkan pendidikan itu kebebasan mimbar akademik harus terus dibuka dalam setiap periodisasi gitu, bukan malah dipukul mundur. Oh ya. Nah, ini kita kan hidup di masa reformasi sudah berapa puluh tahun ini, tapi masih saja orang aksi di luar kampus tanpa ada hubungannya dengan kampus, kemudian di drop out. Ini kan keputusan yang memang sebelum Masehi gitu. Manusia-manusia yang hidup sebelum Masehi. Oh ya. Nah, oke Bi. Ini mungkin terakhir dari kamu yang ingin kamu sampaikan ke kawan-kawan di luar sana, entah itu soal ruang demokrasi, keadaan demokrasi sekarang, lalu kemudian atau mungkin kamu
pengen nyampaikan biar kawan-kawan mau bersolidaritas? Ada nggak yang ingin kamu sampaikan ke kawan-kawan yang di luar sana? Ya, jadi sebenarnya kita tahu lah sama-sama bahwa di Indonesia bagian timur yang paling jauh, terutama Maluku Utara, itu kita tahu wadah-wadah demokratik, misalnya wadah-wadah demokratik misalnya LSM yang berbicara tentang perlindungan kebebasan hak-hak sipil itu sangatlah minim. Kemudian soal tentang teman-teman jurnalis misalnya yang progresif itu sangatlah minim kita temukan. Termasuk bantuan hukum ya? Iya. Nah, memang dia beda dalam konteks demokrasi kita di Indonesia. Indonesia di bagian wilayah timur memang konteks demokrasinya adalah soal tentang kebebasan atau misalnya soal tentang ruang demokrasi di Indonesia di wilayah bagian timur itu masih dalam tahapan ingin mengkualitaskan diri dalam satu bentuk demokrasi yang misalnya katakanlah adalah seperti teman-teman yang ada di barat gitu. Yang seketika aksi Soal Papua dilindungi oleh polisi atau diamankan oleh polisi. Tapi kalau di Ternate aksi dibubarkan, disikat, dibawa. Aku bahkan selalu ngeri kalau lihat kalian aksi tuh. Polisi membiarkan tentara sikat masa aksi. Iya, setiap kali lihat kalian aksi itu aku selalu mereka apalagi yang akan mereka alami ini. Nah, dan soal tentang bukan hanya itu, soal tentang soal ruang demokrasi yang sedikit di timur yang sudah sedikit kemudian semakin hari dipersempit itu bukan hanya terjadi di publik atau di jalanan, tapi juga di dalam kampus. Nah, pengalaman beberapa kali kita melakukan aksi mimbar bebas di dalam kampus, itu terus dibubarkan, kemudian dibuatkan tentang peraturan rektor, misalnya apa yang terjadi di Universitas Harum kemarin gitu. Kemudian misalnya kita buka diskusi terbuka di ruang di dalam lingkungan kampus yang bersangkutan dengan misalnya soal kiri-kiri begitu atau yang progres begitu dibubarkan oleh keamanan kampus. Nah, jadi soal tentang kebebasan mimbar akademik atau kebebasan sipil di dalam lingkungan kampus, kupikir itu harus terus didorong, dimajukan, walaupun kita tahu bahwa konsekuensinya adalah misalnya kita dipukul, kita di drop out, kita diskorsi, gitu. Karena kalau tidak terus ditingkatkan kualitasnya, demokrasinya, maka kan semakin parah. Gitu. Contoh ya, misalnya hari ini kita di drop out, misalnya kami berempat di drop out. 1 tahun ke depan atau beberapa bulan ke depan, bisa saja hal yang pola yang sama dilakukan. Nah, dan memang sedang dilakukan. Ada selain kalian kan yang di drop out yang di Makassar itu? Iya, misalnya di Paulus, teman-teman sini. Nah, jadi soal tentang drop out ini sebenarnya apa yang kita perjuangkan selama ini, misalnya kami berempat perjuangkan dan juga teman-teman, itu adalah kepentingan semua mahasiswa. Bukan hanya kepentingan kami berempat. Kebetulan kita ideal, terus ini hanya kami berempat yang punya kepentingan untuk kami dikembalikan. Tidak, tapi kita berbicara tentang kepentingan semua mahasiswa yang dalam lingkup universitas, terutama Universitas Hairul. Nah, memang seketika ada misalnya kita mengajak teman-teman bersolidaritas, mereka mendapat teror dari birokrasi kampus, tapi itu kupikir itu pola yang lama gitu. Dan memang kita anak muda tidak perlu takut kayak gitu. Oke, jadi intinya apa yang kalian perjuangkan ini masalah ruang demokrasi. Kalau seandainya ini tidak segera disudahi dan ini atau bahkan ini dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan hal yang lebih parah akan menimpa orang lain. Iya. Ya. Dan ini kupikir bahwa apalagi ini menjadi presiden nih. Misalnya ya, kita aksi di luar kemudian kita di DO. Nah, bisa saja ke depan juga dilakukan oleh universitas yang lain yang ada di Ternate. Karena sudah ada contohnya gitu. Iya. Nah, kalau ini tidak dilawan dan tidak dikembalikan status mahasiswa kita, entah dikembalikan kemudian masih lanjut apa enggak itu urusan lain, tapi yang penting adalah kita harus dikembalikan. Oh ya. Itu poinnya. Oke.
Bi, ini makasih banyak loh Bi, kamu udah mau nemenin aku. Ya walaupun katamu tadi kalau Gigi ini sebenarnya tadi dia bilang gak mau ngobrol, gak mau tampil dulu, tapi ya mungkin karena aku mantan narapidana jadi dia mau. Oke. Jadi Bi, terus sekarang aktivitas apa Bi? Ya, aktivitas lagi diskusi sama kau. Oh ya udah, lanjutin aja itu terus. Pokoknya semoga kasus kalian segera mendapatkan hal yang baik. Apa yang kalian perjuangkan kemudian mencapai kemenangan. Walaupun tidak menang, setidaknya kalian sudah membuktikan bahwa ya kalian sudah berusaha melawan. Kalian sudah berusaha melawan dengan sebaik-baik yang kalian lakukan dan tidak membiarkan hal ini terjadi. Dan aku ya meskipun nanti ini kalian resiko terburuknya atau terburuknya adalah kalian kalah atau ini bahkan kalian tidak mencapai apa yang kalian perjuangkan dalam kasus Deo ini, ya setidaknya orang-orang akan dapat pelajaran gitu loh. Kalau seandainya mereka juga karena kalau kita lihat sekarang Deo ini sudah mulai menyebar di kampus-kampus yang lain juga. Yang awal tahun kemarin juga kan kawan-kawan di Makassar. Nah, mungkin itu dari aku diskusi kita malam hari ini. Terima kasih. Jangan sampai sakit lah, apalagi di tengah COVID ini. Jangan sampai kamu sakit cuy. Masih banyak yang harus diperjuangkan ini. Gak apa-apa, nanti di situ yang terampil. Oke, Bi, salamnya untuk kawan-kawan yang ada di sana. Oke. Sip. Oke, terima kasih Bi ya. Ya. Sip. Oke teman-teman, itu tadi diskusiku sama Arbi M. Nur, mahasiswa yang menjadi korban drop out di Universitas Khairun Ternate, Maluku. Semoga apa yang dialami oleh Arbi M. Nur beserta kawan-kawan yang menjadi korban drop out lainnya ini bisa memberikan pelajaran bagi kita. Karena bagi saya sendiri, ketika aku misalnya mengangkat isu soal Arbi ini atau bersolidaritas soal Arbi ini, aku sebenarnya bukan hanya membela Arbi, tapi juga membela kepentinganku gitu loh. Sewaktu-waktu kalau seandainya ruang demokrasi ini terus dibiarkan atau kasus-kasus drop out, keputusan sepihak atau sewenang-wenang yang dilakukan oleh kampus ini dibiarkan, itu akan dijadikan sebagai contoh dan akan terus diterapkan ke tempat-tempat yang lain. Jadi tidak hanya menimpa Arbi. Nah untuk itu kawan-kawan yang ada di luar sana, jangan menunggu untuk ditindas dulu, jangan menunggu sampai kalian mengalami penindasan dulu baru kalian terlibat bersolidaritas. Sebab kalau hal itu tidak segera diputus, penindasan-penindasan atau pembungkaman ruang demokrasi ini tidak segera diputus, maka di kemudian hari malah akan lebih parah. Di kemudian hari ruang demokrasi akan semakin ditutup. Maka dari itu tugas kita sama-sama saat ini adalah ya setidaknya meskipun kita tidak mampu bersolidaritas langsung atau aksi langsung mendukung mereka, ya nggak usah banyak komentar menyudutkan mereka lah. Karena mereka yang mereka bela ini sebenarnya bukan diri mereka sendiri seperti yang dikatakan oleh Arbi tadi. Yang mereka bela adalah ruang demokrasi itu sendiri. Nah, ruang demokrasi itu kalau seandainya mereka menang dan berhasil memberikan tekanan ke pihak kampus, itu juga berdampak ke kita gitu loh. Tidak akan ada lagi pembungkaman ruang demokrasi bagi kita, atau bahkan bisa menambah nyali kita. Arbi dan kawan-kawan pernah menang, jadi seharusnya aku pun bisa menang. Dan negara, dan terutama ini yang paling terutama adalah negara tidak akan lagi semena-mena untuk membungkam ruang demokrasi. Oke, mungkin itu diskusi obrolan mahasiswa kita malam hari ini. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menyaksikan video ini. Selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Tetap jaga kesehatan. Masih banyak hal-hal yang perlu kita lakukan di kemudian hari. Sampai jumpa.